Halo para sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Kita akan kembali merenungkan wisdom yang ada. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan saya wisdom sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa lihat kanan di atas ini ya, ada klik di sana ya, teman-teman. Ada banyak wisdom, teman-teman bisa menonton dan mendengarkannya. Oke. Jadi di hari Minggu yang indah ini saya ucapkan selamat berkumpul bersama keluarga ya, bagi Anda yang beribadah di gereja. Jadi saya ucapin selamat beribadah, kiranya Tuhan senantiasa boleh menyertai Anda. Oke, teman-teman, kita dari tahun lalu 2022 saya sudah berapa wisdom yang mengatakan bahwa banyak statement-statement yang meramalkan dunia akan kiamat di tahun ini 2023. Nah, oleh karena beberapa indikator ya, misalnya tentang krisis global, krisis dunia akibat pandemi ya, akibat suku bunga Amerika tinggi, inflasi dunia tinggi dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mulai memasuki kenyataan di 2023 ini. Nah, jadi baru-baru ini minggu lalu kalau tidak salah saya melihat di salah satu media online yang mengatakan dari pihak Rusia ya, yang mengatakan bahwa kiamat dunia itu kelihatannya dipercepat. Apa maksudnya ini? Ya. Jadi mereka ada jam kiamat rupanya. Jam kiamat selama ini kalau tidak salah itu di jam 12. Tapi mereka sekarang putar jadi jam 9. Jadi lebih awal katanya. Nah, apa maksudnya? Dan dia mengatakan ini karena ulah musuhnya Amerika Serikat dan NATO ya. Ini jelas sebetulnya ini sebuah ancaman ini, oleh karena selama ini perang antara Rusia dengan Ukraina ini sampai hari ini belum berakhir ya, yang sudah memakan banyak korban jiwa dan harta tentunya. Nah, tetapi kelihatannya masih lanjut dan ini adalah ancaman-ancaman dan saling mengancam begitu ya, sudah terjadi. Apakah ini tanda-tanda dunia memang akan kiamat ya? Ya, kita tidak tahu ya. Nah, kemudian apalagi? Ya, setelah itu ini kan krisis politik ya. Kemudian kita melihat ada krisis ekonomi. Sebenarnya berawal dari beberapa tahun lalu pandemi, krisis ekonomi sudah melanda dunia, ditambah perang antara Rusia dan Ukraina. Ya, ini sudah menambah beban krisis dunia makin menjadi, dan selalu saya katakan sebelumnya bahwa menurut data IMF saat ini sepertiga dunia, mungkin sudah lebih, negara-negara dunia sudah mengalami kelaparan, dan semua termasuk negara-negara besar itu sudah mendaftarkan diri menjadi pasiennya IMF atau mau pinjam utang ya, artinya dunia lagi kacau. Nah, memang kita lihat ya negara-negara Eropa yang sudah seperti di Inggris ya sudah mengalami berbagai krisis, bahkan di dalam kepemimpinan mereka ya sampai hari ini masih nggak jelas begitu. Oke, dan ini yang menambah krisis ekonomi semakin jadi, ditambah dengan minyak bumi yang kita tahu naiknya luar biasa, kemudian bukan krisis artinya inflasi ya, yang juga memperparah situasi yang ada. Oke. Nah, sehingga seperti ini, benarkah dunia akan menuju kiamat di tahun ini? Dan saya juga mendengar, itu baru kemarin saya membaca sebuah berita yang mengatakan statement dari seorang jenderal Amerika Serikat yang mengatakan dia merasa sangat yakin bahwa tahun 2024, yaitu tahun depan, Amerika akan berperang melawan Cina katanya. Nah, mungkin itu berpapasan dengan pemilu Taiwan ya. Jadi mereka saling berbentrokan ya, masalah Taiwan itu sendiri. Nah, coba ya, bisa dibayangkan enggak negara Amerika berperang
melawan Cina, dengan sekutunya NATO melawan Rusia, ya Rusia juga sekutu dari Cina, artinya blok barat, blok timur. Kalau bertempur kira-kira dunia ini mau jadi apa? Ya masing-masing lempar rudal misalnya, ya hancur ya pasti ya. Dan teman-teman, selain itu ya kita juga melihat bagaimana krisis manusia juga terjadi ya, kita nggak usah lihat jauh-jauh di negeri kita sendiri ya. Jadi manusia itu sudah dianggap tidak berharga lagi ya, oleh karena antara satu dengan lain itu kesannya saling menyerang ya. Dan bahkan ada juga misalnya yang dari ekstremis ya, membunuh ya dengan berbagai cara, lewat bom bunuh diri. Dan baru-baru ini kita dengar entah itu hoax atau apa ya, kita berharap itu benar-benar nggak terjadi ya, dimana kita mendengar mulai ada penculikan anak dengan isu menjual organ tubuhnya dan lain sebagainya ya. Tetapi itulah kondisi dunia ya, apapun yang terjadi ya kita memang tidak bisa menghindarinya, kita nggak mempunyai kekuatan seperti itu. Oleh sebab itu teman-teman, nah, bagaimana secara wisdom kita berpikir dan menindaklanjuti atau menghadapi kenyataan hidup yang seperti itu? Oke, nah belum lagi ya, di luar itu kita mendengar ada banyak juga peraturan-peraturan di pemerintah kita sendiri yang kadang-kadang ya sepertinya memang peraturan-peraturan yang cukup memberatkan ya, dan lain sebagainya. Belum lagi kita dengar pengadilan yang tidak adil, membuat kita tambah pusing deh ya. Oke. Hal-hal seperti itu seringkali tentu akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari, mengganggu mental kita, mengganggu kegelisahan kita. Lalu bagaimana caranya teman-teman? Itu yang penting, oke? Nah, jadi saya akan mengambil sebuah wisdom daripada David King ya, atau King David atau Raja Daud ya. Beliau mengatakan begini, sangat menarik. Ya. Jadi mereka ini ya, dan maksudnya dia ini juga menghadapi tekanan tentunya saat itu ya. Dan dia mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, itu memang saat ini dunia berada di dalam kekelaman ya, kejahatan manusia sudah gila-gilaan. Oke. Aku tidak takut bahaya katanya, sebab engkau, maksudnya Tuhan, itu besertaku. Ini menurut Daud, Raja Daud ya. Dan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman, di dalam kesulitan ya, Raja Daud merasa dia dalam tekanan, berada di dalam kekelaman ya. Tapi dia mengatakan, dia percaya bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang hidup, seperti seorang gembala yang menyertainya, sehingga membuat dia merasa tidak takut di dalam bahaya. Oleh karena apa? Oleh karena gadamu, maksud gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur aku. Nah, apa maksudnya tongkat dan gada kok bisa menghibur Daud? Jadi sebenarnya begini teman-teman, jadi tongkat itu seorang gembala biasanya dia alat perlengkapannya selama dia dalam pengembalaan dombanya, dia selalu memegang dua hal. Ciri khasnya adalah tongkat itu agak panjang dan ujungnya agak bulat begitu, agak bengkok, dan gada. Kalau gada itu lebih pendek, kurang lebih ya 1 meteran. Nah, buat apa ya? Jadi tongkat gembala ini adalah biasanya itu dia suka sentuh-sentuh itu domba, badan domba yang digembalakan, sehingga domba itu merasa tenang oleh karena gembalanya masih menyertai dia. Artinya kehadiran dombanya dia merasa nyaman, sehingga domba itu tidak takut bahaya ya. Lalu gada. Nah, gada tadi yang saya bilang sebuah kayu yang lebih pendek, bisa dari rotan atau apa. Nah, ini buat apa? Oke, saya masih cerita tadi tongkat ya.
tongkat selain menandakan penyertaan tuannya itu gembalanya ya, oleh domba itu sendiri, tongkat itu juga sering dipakai oleh gembala kalau ada domba yang terpleset ke, misalnya ya, terpleset ke got atau ke jurang gitu ya. Jadi misalnya tergeleset di tepi jurang dan belum terjatuh ke bawah oleh karena kesangkut atau apa. Nah, maka tongkat yang tadi ujungnya bengkok ini gembala bisa memasukin ke dalam kepalanya dan ditarik keluar, ditarik naik begitu untuk menyelamatkannya ya. Jadi tongkat ini menunjukkan penyertaan sekaligus juga untuk menyelamatkan ketika domba itu berada di dalam bahaya. Nah, lalu gada sekarang, fungsi gada itu adalah untuk menghajar ya. Fungsi gada karena dia pendek, kalau tongkat terpanjang mungkin gerakannya kurang leluasa sehingga butuh gada untuk menghajar binatang buas yang datang menyerang itu ternak gembalaannya itu sendiri ya, untuk menghajar dombanya atau apa. Nah, tongkat ini dipakai gembala untuk menghajar melawan tuh binatang-binatang buas yang datang mencoba menerkam domba itu sendiri. Nah, sehingga tongkat dan gada itu adalah sebuah alat dari seorang gembala untuk melindungi dan menyelamatkan domba-domba di dalam menghadapi bahaya. Jadi teman-teman, di dalam kondisi yang cukup menggelisahkan saat-saat ini, saya percaya ada banyak orang menjadi stres ya. Karena kemarin pun saya masih menemukan ya, itu masih ada hubungan dengan family sebetulnya, dengan keluarga istri ya, yang mengatakan bahwa ini lagi stres, hal kondisi dan sebagainya yang tidak jelas ya. Dia merasa putus asa dan lain sebagainya. Dan saya juga melihat beberapa dan mendengar ada juga beberapa orang yang mencoba membunuh diri dalam situasi-situasi seperti ini ya. Jadi ini memprihatinkan, tetapi teman-teman, jalan keluarnya adalah Anda temukan gembala yang baik, yaitu Tuhan yang hidup, yang betul-betul bisa menyelamatkan Anda, menyertai Anda, dan menjaga Anda ketika di dalam menghadapi berbagai krisis, menghadapi berbagai pencobaan, dan tentunya menghadapi malapetaka saat ini. Oleh karena kita adalah sebagai domba-domba Tuhan, itu tidak berdaya. Kita adalah manusia yang rapuh dan lemah. Jadi kita kondisi seperti ini, kita mau teriak kepada siapa? Oleh karena sesama manusia nasibnya sama dengan kita ya, sekalipun dia itu punya harta banyak, punya jabatan tinggi, tapi mereka sendiri pun seringkali tidak bisa menyelamatkan diri. Dan kita mau andalkan siapa ya? Satu-satunya adalah kita mencari gembala yang agung, yang baik, yaitu Tuhan pencipta sendiri. Oleh karena dia berjanji bahwa dia akan menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Amin teman-teman. Oke, demikian Sahabat Wisdom, kita ketemu di Wisdom minggu berikutnya. Oke, salam sukses buat kita semua.